biologi laut. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang, padahal karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Habitat dan sarabaran ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggiran pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Populasi terumbu karang terbesar berada di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indo-Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni beragam jenis karang, seperti perairan Laut Merah, bagian timur dan barat Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan wilayah Kepulauan Pasifik. Jenis terumbu karang diantaranya, yang pertama, Mycedium elaphanthotus adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman sekitar 3 meter hingga 20 meter. Karang ini tersebar di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, hingga Australia. Jenis yang kedua, Oxyphora lacera adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Wilayah perairan yang menjadi habitatnya adalah Laut Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Yang ketiga, Pestinia peonia adalah jenis terumbu karang yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 5 meter hingga 15 meter. Karang ini mampu bertahan di arus laut yang deras. Sebarannya terdapat di perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, hingga Australia. Jenis selanjutnya yaitu Pestinia lastusa adalah jenis terumbu karang yang berbentuk seperti bunga dan hidup di perairan dengan kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Perairan dangkal Indonesia, Filipina, Papua, dan Australia merupakan habitat alami jenis karang ini. Jenis selanjutnya yaitu Galaxea fascicularis adalah jenis terumbu karang yang hidup di kedalaman 3 meter hingga 15 meter di wilayah perairan Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Australia. Jenis selanjutnya yaitu Lobophilia hempresi adalah jenis terumbu karang yang tersebar di perairan Indonesia, Jepang, Madagaskar, Tanzania, dan sekitarnya. Habitatnya berada di kedalaman 3 meter hingga 15 meter. Selanjutnya, terumbu karang menurut sifatnya. Terumbu karang dapat dibagi berdasarkan sifat menghasilkan kapur serta letak sebarannya. Sebab dari sekian banyak jenis karang, beberapa di antaranya ada yang menghasilkan terumbu dan ada yang tidak. Karena yang memiliki sifat menghasilkan terumbu disebut hermatipik, sedangkan karang yang tidak menghasilkan terumbu dinamakan ahermatipik. Fungsi dan manfaat ekosistem terumbu karang. Jadi, ekosistem terumbu karang menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kumpulan karang juga menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet wisatawan sehingga menambah sumber devisa negara melalui sektor pariwisata. Wisata bahari Indonesia merupakan salah satu aset utama pendapatan negara. Biksabai terumbu karang merupakan habitat bagi ribuan binatang dan tumbuhan laut yang bernilai ekonomi tinggi. Beraneka binatang menjadikan karang sebagai habitat, tempat mencari makan, berkembang biak, dan tempat perlindungan. Selanjutnya, penyebab kerusakan terumbu karang di Indonesia.
Beberapa penyebab kerusakan secara spesifik disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Di antaranya, yang pertama, buruknya kesadaran mengenai pentingnya sumber daya ekosistem bawah laut dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, tidak ada pengelolaan serius terhadap sumber daya terumbu karang. Yang ketiga, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tentang pemanfaatan dan pelestarian ekosistem laut. Selanjutnya, alih fungsi kawasan pesisir menjadi hunian dan kawasan industri yang memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Selanjutnya, kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir sehingga memaksa mereka untuk mengeksploitasi sumber daya laut secara terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu kebijakan politik dari pemerintah yang kurang memperhatikan masalah terumbu karang. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.